Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Filosofi itu cocok banget nih buat mobil Jazz GL8 ini. Entah kenapa ya, ini mobil dengan fitur ya biasa aja tapi peminatnya gila. Banyak banget. Contohnya nih, kami dapat mobil Jazz GL8 Facelift RS Matic 2013 warna merah. Pesanan konsumen kami Om Arif. Setelah 2 bulan kita huntingkan, kita carikan. Jadi ini pesan mobil ke kami. Dari 2 bulan yang lalu akhirnya mendapatkanlah unit mobil ini ya. Karena konsumen kami tuh pengennya wajib warna merah sesuai dengan kualitas Garasi Mobil Semarang. Nah, mau cari di mana lagi kondisi yang kayak gini udah susah. Ya maklum ya, mobil usia 2013 berarti 13 tahun lebih ya. Kondisi yang masih seger kayak gini susah banget. Nah ini setelah 2 bulan kita huntingkan, kita burukan, kita olahkan. Jadi di sini kita carikan, kita olahkan, kita siapkan. Jadi konsumen kami udah tinggal pakai doang. Kurang lebih seperti itu. Nah ini unit sudah selesai kita olah. Nanti akan kita review bagaimana kondisi spek dari mobil bekas yang sesuai kualitas Garasi Mobil Semarang. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir tentang kualitas Honda Jazz ini. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan bagaimana tim divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang melakukan proses service all general check up meliputi mesin, kaki-kaki, rem, 4 roda. Nah, di sini kita cek semuanya menyeluruh dan pastinya kita melakukan proses servis tune up, penggantian oli, filter oli dan pengecekan kaki-kaki rem 4 roda. Nah, di sini setelah kita cek di bagian mesin semuanya aman, tidak ada penyakit rembes oli, overall aman, cuma ada peremajaan di bagian busi ya. Jadi di sini ketika kita cek kondisi 4 busi sudah tipis. Nah, nanti kita belanjakan untuk kita ganti baru agar nanti performa mesin lebih enak dan tariannya lebih enteng. Nah di rem 4 roda kita cek kampas rem aman, masih kondisi bagus, tebel-tebel, cuma kita lakukan proses servis rem 4 roda saja. Tapi di sini bagian kaki-kaki ya ada peremajaan beberapa, terutamanya kondisi rek N kanan kiri sudah kocak serta link stabilizer yang sudah kocak. Nah nantinya untuk peremajaan kaki-kaki juga kita belanjakan spare part-nya yang nanti akan kita gantikan. Di sini juga ada peremajaan penggantian filter AC yang kondisinya sudah kotor, makanya hembusan angin dari udara AC kurang maksimal. Nah, nantinya kita ganti baru agar kondisi hembusan AC jadi normal dan kondisi AC lebih dingin dan prima. Nah kali ini kondisi mobil sudah beres dari divisi bengkel mesin, jadi mobil udah nggak khawatir ya, sudah pasti siap pakai karena sudah kita lakukan
proses service general check up menyeluruh. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan proses salon detailing meliputi dari pencucian kolong-kolong bawah hingga nanti masuk ke eksterior, interior dan juga ruang mesin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apabila mobil yang kita berikan ke konsumen atau mobil yang kita jual kondisinya jelek, pastinya kami tidak akan berani memberikan kondisinya detail menyeluruh. Tapi di sini kita jual nama, jual kualitas, jual kondisi mobil. Hingga cuci kolong-kolong bawah saja kita perlihatkan, kita dokumentasikan. Kalau memang mobil ini riwayatnya ada kropos, ada karat, pastinya kelihatan ketika kami melakukan proses cuci kolong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Sedetail ini Garasi Mobil Semarang berani memperlihatkan kondisi mobil dan berani memperlihatkan pengolahannya detail. Kalau memang kita jual mobil bagus, ya udah kasih lihat aja ke semua orang biar orang-orang itu menilai sendiri. Nah, di sini kita cuci kolong, prosesnya kurang lebih sekitar 3-4 jam untuk proses cuci kolong. Tapi di sini kita cuma berikan video sekilas-sekilas dokumentasi ketika tim kami melakukan proses cuci kolong. Nah, cuci kolong seperti ini juga menggunakan obat kerak khusus ya, untuk merontokkan kotoran-kotoran kerak membandel di bagian kolong-kolong bawah. Dan nantinya setelah selesai juga kita lakukan proses semir menggunakan silikon khusus kolong-kolong bawah. Nah, di sini untuk semirnya bukan pakai oli ya, kita menggunakan semir silikon khusus kolong-kolong bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari cuci kolong bawah yang kita terapkan. Salon Detailing mempersembahkan. Di proses akhir, di sini kita memberikan sentuhan proses salon detailing meliputi eksterior, interior, dan juga ruang mesin. Nah, di interior, jok 2 baris itu kita bongkar. Jadi nanti kita bisa cleaningnya bersih hingga bagian karpet bawah, hingga bagian bagasi, penyimpanan roda ban serep. Nah, nanti juga kita bersihkan meliputi plafon, dashboard, door trim, semua panel interior kita bersihkan detail. Nah, di sini obat yang kami gunakan itu mengandung disinfektan. Jadi fungsinya nggak cuma membuat interior itu bersih, wangi, dan pastinya membuat interior itu higienis, karena disinfektan obat yang kita gunakan ini kan fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi nanti hasilnya interior bersih, wangi, dan juga higienis. Nah, di eksterior bodi kita juga melakukan proses pemolesan 3 step poles body cat, membersihkan kerak-kerak, membersihkan jamur kaca. Nah, nanti finishing air juga kita melakukan proses cleaning di bagian ruang mesin. Kurang lebihnya seperti itu. Detailnya seperti apa silakan ditonton saja proses salon detailing dari tim Salon Detailing Garasi Mobil Semarang. Jual beli dan jasa pencarian mobil bekas Garasi Mobil Semarang mempersembahkan. Oke, jadi di sini kita ukur untuk ketebalan body cat ya. Ini di kap mesin rata-rata di 0,2, 0,1 sampai 0,2. Ya, ini di bagian ujung kap mesin ya. Jadi kalau memang mobil ini pernah nabrak nih di bagian sisi sini, pastinya kan pernah repaint atau dempulan. Tapi di sini catnya ori.
Dan ini pun ada bekas kena kerikil ya, terlihat itu kena kerikil, plat bodinya kelihatan. Jadi benar-benar ini catnya di bagian kap mesin original ya. Ya kalau bumper repaint wajar ya, namanya juga mobil. Terus kita cek di bagian fender 0,2 ya, ini masih ori ya, ini ori. Terus kita cek di bagian pilar 0,2 juga, pilar ori. Terus kita cek bagian atap juga 0,21. Kita cek bagian pintu 0,2 juga ya, masih original ya. Nah nanti nih kita cek nih bagian mana aja yang pernah repaint ya, karena kalau repaint itu dia akan mengindikasikan di 0,3, repaint tipis. Kalau ada dempulan ya di 0,5, ini 0,21. Cek bagian lambung 0,2, tutup bensin 0,2, atap bagian belakang 0,2. Nah di sini teman-teman bisa lihat, Garasi Mobil Semarang berani memperlihatkan detail ya, bagaimana kualitas mobil yang kita berikan kepada Anda. Nah ini kalau bagian sisi bagasi ini pernah nabrak, pastinya repaint atau dempulan. Nah ini kita cek di sini 0,19 ya, rata-rata 0,19, 0,2, jadi tipis 0,19, 0,21 ya. Nah di sini ini aja catnya tipis, jadi nggak usah bicara mas pernah nabrak apa enggak, catnya masih ori ya. Lanjut ke bagian sisi sini, bagian lambung belakang kanan 0,2 lah, pilar belakang atas 0,2. Pintu ya, kita cek pintu belakang kanan 0,2. Pintu supir kita cek 0,2. Nah kalau di sini saya ada indikasi repaint karena kelihatan dari pernisnya ya, yang alurnya agak beda. Nah tapi kita cek seberapa tebel nih, 0,29, repaint tipis ya. 0,27 ini repaint tipis 0,25. Nah ini kalau saya lihat indikasi dari eksterior bodi mobil Jazz ini ya, yang pernah repaint adalah bumper belakang pasti, body kit pasti, bumper depan pasti, sama fender bagian depan kanan, overall itu. Nah di sini kita by data nih, pakai alat nih, nggak bisa berbohong nih. Jadi di sini kita balancat berapa mikron, berapa mili akan terbaca. Nah kalau kita cek nih bagian dalam ya 0,19 nih loh. Jadi 0,19 sampai 0,20 itu toleransi ya. Itu originalnya. Ini terindikasi kalau dalamnya 0,19, 0,2. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita cek untuk di bagian kelistrikan aki dan dinamo pengisian apakah voltasenya normal. Di sini kita pakai alat scanning aki ya. Kita cek 12 volt. Quick test, kita tes berapa pengisiannya. Nah kondisi aki di sini grid bagus, voltasenya juga bagus di 14,22 volt, pengisian baterai juga 100% ya. Jadi di sini kondisi kelistrikan dari dinamo ampere, dinamo aki semuanya bagus, dan kondisi aki juga masih sehat, bagus. Oke, selanjutnya di sini kita cek untuk suhu AC ya. Nah di sini suhu AC diindikasi berapa derajat? 3 derajat bosku. Suhu AC-nya dingin sekali. Suhu AC di 3 derajat, 4 derajat ya. Nah di sini langsung kita scan ini. Kita sudah siapkan alat scan. Nah di sini nanti kita akan scan dengan alat scan Think Diag 2 yang sudah nancep ke soket ECU. Kita cek apakah ada malfunction di sini. Oke, jadi di sini sedang kita lakukan proses scan. Nanti hasilnya seperti apa akan kita perlihatkan. Apakah ada malfunction dari semua sensor yang terlampir di saat kita lakukan proses scanning ini. Oke, jadi di sini terlampir beberapa sensor yang terbaca dari ABS, EBS, airbag, BGM FI, AT, BCM dan immobilizer ya. Semuanya bagus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Sedetail ini Garasi Mobil Semarang bosku.
Oke, jadi teman-teman tadi udah ngeliat ya sekilas bagaimana kami mengolah mobil dari awal sampai akhir ya. Jadi unit mobil ini ada beberapa PR yang kita olah. Pertama, kita merapikan body cat, lecet-lecet di body kit, side kit samping kanan kiri sama bumper. Kita rapikan, terus selanjutnya kita lakukan proses cuci kolong, service general check up, hingga finishing salon detailing. Jadi hanya beberapa pengolahan itu sebelum kita serahkan ke konsumen. Nah, unit mobil ini kami dapat di daerah Pati. Jadi kemarin kita kirim 2 orang tim kami menuju Pati untuk melakukan inspeksi unit mobil ini. Apabila sesuai dengan kualitas kami, kita bungkus, kita bawa ke garasi Semarang. Nah, ini mobil alhamdulillah sesuai kriteria kami. Yuk, kameramen bisa shoot videokan sekeliling dari eksterior mobil ini. Jadi di sini teman-teman udah nggak usah bertanya-tanya ya. Apakah mobil ini bebas laka, Mas Robi? Di video sebelumnya, saya melakukan inspeksi dengan alat inspektor bagaimana ketebalan body catnya. Dari sisi bagasi, pintu 4, sama kap mesin ya. Pokoknya kualitas kami wajib, bebas laka, wajib 100% semua sealer body harus original. Nah, ini mobil sudah lolos kriteria kami dari kategori-kategori itu. Nah, setelah itu, apakah bebas banjir, Mas Robi? Ya wajib. Jadi bebas banjir harus kita cek di bagian kolong-kolong dashboard, kolong jok, semuanya dicek. Apakah memang mobil ini bebas banjir? Setelah itu, apakah kilometer asli, Mas Robi? Nah, ini unit mobil kelengkapannya full set, ada buku servisnya. Jadi kemarin ketika kami sebelum meluncur ke Pati, kami meminta izin sama pemilik mobil, Om, boleh nggak sih saya untuk ngecek recordnya? Kita butuh mesin nomor rangka untuk cek online. Jadi kemarin kita cek karena kan lokasinya jauh. Takutnya nih jauh-jauh kita berburu, zong. Nah, kita cek nih riwayatnya di Honda, alhamdulillah aman. Jadinya makanya kita berani kirim 2 orang tim kami menuju ke Pati. Biar nggak zong jauh-jauh ke Pati. Karena perjalanan aja 3,5 jam. Nah, kalau zong rugi di transport. Karena seperti ini, apabila teman-teman pesan mobil di kami, harga mobil ditambah biaya berburu mobil, ditambah biaya pengolahan mobil hingga siap pakai, ditambah jasa VGMS. Jadi ada beberapa biaya yang dikeluarkan. Nah, makanya itu, agar tidak terjadi kerugian transportasi, benar-benar sebelum saya cek ke lokasi itu, saya validkan dulu kondisinya. Dari wawancara ke penjual, apakah benar nih, Mas, berani menjamin bebas laka. Jadi saya wawancara detail penjualnya agar apa? Ya kami ini jauh-jauh nggak zong. Jadi itulah SOP prosedur kami. Nah, di sini eksterior menyeluruh, teman-teman udah ngeliat tuh bagaimana kondisi dari eksteriornya. Nanti kita akan review sedikit bagaimana penampakan interior, ruang mesin dan kelengkapan-kelengkapannya. Oke, jadi di sini kita akan review dulu di bagian sisi ruang mesin ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, mobil dengan kilometer 120 ribuan. 130 ribu lah. Kondisi ruang mesin nih di bagian pangkon mesin ini, pangkon mesin masih bawaan dari baru. Spidol checklist pabrikannya hingga di bagian baut-baut silinder head mesin ya, masih segel pabrik. Di modul ABS-nya juga masih ada spidol checklist pabrikannya. Ini penampakan ruang mesinnya benar-benar bersih ya. Tuh di bagian pangkon bawah tuh ya, di bagian pangkon deket transmisi itu spidol checklist pabrikannya masih ada. Jadi benar-benar ini mobil riwayatnya itu kilometer asli, pemakaian juga bagus, rawatannya juga bagus. Karena melihat penampakan ruang mesin ketika kami dapat itu kondisinya nggak begitu kotor. Nah, di sini untuk semua sealer body wajib 100% ori. Jadi SOP saya itu bebas laka dengan semua tulangan utuh, sealer body dari sealer kap mesin, sealer 4 pintu, sealer bagasi hingga bagian sealer sini semuanya wajib full original. Itu SOP prosedur kami. Nah, ini kondisi headlamp aja masih kinclongnya kayak gini loh. Ini mobil usia udah hampir 15 tahun loh bosku. Nah, ini kan Jazz RS MMC facelift generasi akhir GL8 ya. Dengan ciri khas headlampnya dia smoke ya di bagian reflektornya. Kondisi fog lamp ini juga masih bersih nih loh. Fog lampnya aja masih kinclong kayak gini, ini masih bawaan dari baru fog lampnya. Tulangan apron depan ini utuh ya. Tulangan depan ini apronnya ini
Afron, bullhead, baut kak mesin masih segel, belum bukaan. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri. Garasi Mobil Semarang tuh dalam mencarikan mobil ya seperti ini kualitasnya. Oke, selanjutnya kondisi ban. Nah, ini kondisi ban masih tebel-tebel, tapi tahunnya agak tua ya. Jadi ini ban ini masih tebel-tebel nih, kondisi depan aja ini sekitar 90% ini depan, tapi tahunnya 2021 kalau enggak salah. Nah, yang belakang ini 2019, tapi kondisi bannya masih tebel Hankook. Jadi ban itu masih tebel-tebel kondisinya, tapi tahunnya agak tua. Nah, di sini lanjut kita review nih di bagian ruang interior. Termasuk kita ngecek kilometer real aslinya ini di 121.000. Dan ini setirnya masih jeruk ya. Setirnya masih jeruk purut. Nggak aus. Setirnya masih jeruk purut. Di bagian shift knob tuas matic juga masih jeruk. Nah, di sini kita cek nih juga di bagian kolong-kolong dashboard ya. Jadi di sini bebas karat banjir ya. Hingga di bagian kolong jok ini. Kelihatan nggak nih teman-teman? Sorry ya kalau agak gelap ya. Jadi wajib sekali, apalagi ini kan mobil dengan ground clearance pendek, bebas banjir harus dinyatakan dari kondisi kolong dashboard, kolong jok, railing jok ini. Hingga di bagian sini tidak ada karat banjir, itu wajib sekali SOP kami. Nah, di sini bagian pintu-pintu ini juga bersih ya. Bagian sela-sela pintu. Interior jok masih original. Ciri khasnya interior dari Jazz RS GE8 ya, dengan interior tema black. Jok fabric ini juga temanya black. Kondisi jok juga masih bagus, tidak ada yang ngempos ya. Terutama ini busa supir bagian kanan juga bagus. Kondisinya teman-teman bisa lihat, ini saya reviewkan detail ya interiornya nih. Plafon juga bersih. Nah, di sini lanjut di bagian sisi bagasi ya. Di sisi bagasi ini kelengkapannya full set ya. Kunci 2, buku manual, buku servis, nota servis, semuanya lengkap ya. Kelengkapannya full set. Nah, sebelum kita jual, di video sebelumnya kan teman-teman juga nonton bagaimana Garasi Mobil Semarang dalam proses pengolahan dari divisi bengkel mesin. Kita melakukan penggantian oli dan filter oli ya. Oli dan filter oli kita ganti. Terus busi 4 biji kita ganti karena sudah jelek. Terus ada peremajaan juga di filter AC yang kotor. Serta kaki-kaki ini rack end dan rack end sama link stabilizer ya. Jadi ini rack end sama link stabilizernya juga kita remajakan. Nah, di sini konsumen tinggal pakai doang. Udah nggak perlu beres-beres lagi. Inilah kualitas dari Garasi Mobil Semarang ya. Jadi kita carikan, kita burukan mobilnya, kita dapatkan, kita olahkan, kita gantengkan. Jadi kalian tinggal pakai doang. Kurang lebihnya seperti itu review singkat Jazz RS ini. Thank you bosku sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.